Shalom, welcome to GBI Victorious Family Online Service. Hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Feba Avan, dilanjutkan dengan perjamuan kudus yang dilayani oleh Pastor Abraham Kontrasupit. Siapkan hati serta pikiran kita untuk merasakan hadirat Allah di ibadah hari ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, umat Tuhan yang luar biasa. Saat ini kita mau bersama-sama memuji Tuhan. Kita meninggikan Allah kita yang luar biasa, Yesus Kristus Tuhan. Dan saya percaya firman Tuhan berkata pada saat nama Tuhan Yesus ditinggikan, maka dia akan menarik banyak orang untuk datang kepada dia. Mari bersama-sama kita nyanyikan pujian ini. Bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Katakan bersama, hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Sukacita dalam Tuhan itu adalah kekuatan kita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin, haleluya, haleluya, amin. Kami bersyukur Tuhan Yesus karena Engkau baik atas hidup kami.
Kami bersyukur Bapa, anugerah-Mu melimpah atas hidup kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah pada saat ini dalam tangan Engkau Tuhan Yesus. Roh Kudus yang berbicara atas ibadah ini. Terima kasih Bapa. Engkau yang ditinggikan Bapa, Engkau yang dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bukan kami bisa ibadah ini. Haleluya. Amin. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Engkau hebat Tuhan, Engkau ajaib. Haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Engkau luar biasa Tuhan. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau Yesus, Allah kami yang hidup. Engkau Allah kami yang mulia, nama-Mu dimasyhurkan Tuhan. Haleluya. Kami takkan takut, takkan apapun juga, sebab Engkau beserta kami. Gadang-Mu dan tongkat-Mu yang menghidupi kami, yang menyelamatkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, terima kasih Yesus. Engkau luar biasa, Kau kami agungkan, nama-Mu kami masyhurkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Pemirsa yang diberkati Tuhan Yesus. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, Engkau Tuhan yang luar biasa. Hari ini adalah hari yang paling spesial buat kami. Karena kami percaya hari ini kami memiliki satu penghiburan yang baru daripada-Mu. Kami boleh mendengar firman Allah. Kami sudah memuji, menyembah, mengagungkan Engkau. Saatnya kami didewasakan. Saatnya kami mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kami. Saatnya kami belajar untuk kami boleh Tuhan tampil beda di akhir zaman. Kami ingin Tuhan Yesus menjadi orang-orang Kristen yang menjadi kesayangan Tuhan Yesus. Bicara buat hamba-Mu, juga buat setiap pemirsa yang mendengar. Dan kami percaya ketika hati kami terbuka, mata kami terbuka, telinga kami terbuka, mujizat terjadi di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Shalom. Firman Tuhan hari ini firman yang dalam beberapa hari ini berbicara langsung buat saya. Karena firmannya memang beda. Yaitu berani tampil beda. Kenapa kita saat ini ketika di tengah-tengah situasi seperti ini, kita nggak boleh keikut-ikut arus. Arus saat ini kalau pemirsa sendiri melihat keadaan saat ini, berita di mana-mana negatif. Bahkan kalau kita lihat ke atas juga mereka dalam keadaan negatif. Kita lihat ke bawah juga dalam keadaan negatif. Kita lihat pemerintah juga. Sehingga semua yang terdengar di telinga kita ini adalah negatif, negatif, negatif. Yang Bapak Ibu pemirsa sudah kasih sama Tuhan Yesus tahu sendiri, akibat negatif itu masuk ke pikiran kita dan bisa meledak. Nah, oleh sebab itu di tengah-tengah situasi yang negatif, di tengah-tengah keadaan yang Bapak Ibu dan saya nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita punya firman Allah pada hari ini, berani tampil beda. Coba lihat sama-sama di dalam Bilangan 14. Kita belajar sama-sama dari hamba Tuhan yang dibanggakan Allah, yang dipuji oleh Allah. Bilangan 14 ayat 24 bunyinya demikian. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukkannya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Bapak Ibu lihat, di sini ada kata pertanyaan, di sini ada kata perbedaan. Tetapi hambaku,
Bapak Ibu mau lihat apa sih yang terjadi, yang lain-lain seperti apa. Karena tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Dia beda dengan yang lain, dia bukan sama dengan yang lain. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Bapak Ibu, lain jiwa seperti apa sih yang ada pada Kaleb? Apa yang membuat Allah bangga melihat Kaleb? Apa yang membuat Kaleb menerima janji Allah untuk masuk ke suatu tempat, bahkan bukan cuma Kaleb tapi keturunannya pun akan memilikinya. Tempat yang semua orang idam-idamkan, tempat yang diinginkan di tengah-tengah situasi yang negatif. Bukan sama-sama kita lihat di dalam Bilangan 13 sebelumnya, kita ingin tahu apa yang dimaksud, siapa sih orang-orang yang lain. Kenapa yang mereka lakukan, apa yang mereka lakukan. Lihat Bapak Ibu saya kasih sama Tuhan Yesus, ketika Musa bicara kepada murid-murid yang lain, Musa bicara kepada orang-orang Israel yang lain. Ada 12 pengintai di sini, ke-12 pengintai. Ayat 2 katakan begini, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Dari setiap suku nenek moyang mereka, haruslah kau suruh seorang semuanya pemimpin di antara mereka. Wow, kenapa nggak satu, kenapa nggak dua? Kenapa harus 12 orang? Kenapa mereka semua harus lihat kesaksian? Bapak Ibu, saya sama Tuhan Yesus, keadaan situasi saat ini tidak cuma pengusaha kecil yang hancur, tidak cuma pengusaha besar yang hancur, tidak cuma gereja, tidak semua sekolah, tapi semua kita semua, Bapak Ibu baik ataupun jahat, kita kaya ataupun miskin, siapapun kita ngalami keadaan situasi pandemi ini. Dan gak cuma bicara negara, bicara dunia, menjadi saksi akhir zaman saat ini. Nah, kita lihat apa yang dilakukan orang-orang sampai firman Tuhan katakan, tetapi hambaku Kaleb dia beda. Dia berani tampil beda. Bilangan 13 ayat 18 ayat 19 katakan begini. Ketika ayat 17 Musa bilang, maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya pada mereka, pergilah dari sini ke tanah Najeb dan naiklah ke pegunungan. Dan amatilah bagaimana keadaan negeri itu. Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Dan bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohon atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri ini. Bapak Ibu, sekarang ini semua orang sedang menyelidiki. Semua orang sedang menyelidiki bagaimana menyelesaikan penyakit COVID ini. Semua orang, bahkan pemerintah, bagaimana menyelesaikan masalah ini. Bagaimana mengatasi dampak daripada COVID. Semua orang. Dan kita lihat, Musa juga lakukan itu. Sebelum masuk ke negeri yang dijanjikan di tanah Kanaan, coba selidiki dulu. Ini bicara, kalau tentara ini bicara kuasai medan. Sebelum masuk kita kuasai dulu medan seperti apa. Pelajari dulu. Dan ketika mereka pelajari, ketika mereka lihat, ketika mereka kirim mata-mata kalau boleh dikatakan. Untuk mengintai daerah yang dijanjikan Allah itu. Memang daerah itu wow. Tetapi coba Bapak Ibu lihat. Tetapi di sini firman Tuhan katakan. Bilangan 14. Ayat 2 ketika mereka ke sana, Bilangan 14 ayat 2. Mereka lihat negeri itu ada sesuatu yang beda. Sehingga lihat ayat 2-nya. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata pada mereka. Karena apa? Lihat, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun. Karena daerah itu memang daerah yang luar biasa Bapak Ibu. Bahkan di dalam Bilangan 13 dikatakan ayat 19-nya. Ketika mereka sudah lihat bagaimana tanah itu apakah gemuk dan mereka lihat hasilnya. Mereka menceritakan kepadanya, kami semua ayat 27. Mereka menceritakan kepada kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Hanya bangsa di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunannya enak telah kami lihat di sana. Negeri itu wow. Janji Allah itu ada di sana. Ada madunya, ada susunya, gemuk. Tetapi ada orang-orang raksasa yang besar. Yang membuat hati bangsa Israel itu down. Bapak Ibu, kenapa tema kita ini berani tampil beda?
Saya kasih nama Tuhan Yesus, kita yang dipilih Allah. Situasi seperti ini kita harus beda. Iman kita gak boleh merosot. Semangat kita gak boleh merosot. Panggilan kita gak boleh merosot. Bahkan janji Allah harus Bapak Ibu dan saya tetap pegang. Saya pengusaha. Saya juga hamba Tuhan dipercayakan Allah. Saya masuk ke suatu dunia yang langsung praktek dengan firman Tuhan. Saya lihat seringkali dalam situasi saat ini sudah di tangan Bapak Ibu, sudah di tangan. Bahkan kami sudah perhitungkan. Saya punya karyawan-karyawan yang expert. Kami sudah hitung semuanya tepat, semua tetapi akhirnya semuanya meleset karena situasi COVID ini. Barang-barang sudah ready, planning kami akan selesaikan di bulan ini. Tapi semuanya berubah total. Ada saja alasannya, visa tidak dapat, pesawat tidak ada. Ketika ini ada dana ini, wah macam-macam Bapak Ibu. Seringkali juga secara manusia kami ingin down. Tapi Alkitab membawa saya dan keluarga dan karyawan saya katakan kita harus tampil beda. Di situasi yang sulit, yang sukar ini waktunya kita bersaksi. Saya punya firman Tuhan yang Tuhan persiapkan juga buat saya. Hari ini kita menderita, tetapi besok kita menjadi pembawa berita. Tantangan yang kita alami bukan membuat kita hancur, tapi membuat kita menjadi pemberita firman Allah Bapak Ibu. Dan kita lihat di sini, bagaimana firman Tuhan tadi katakan, Kaleb beda, dia punya cara pandang yang beda. Bilangan 13 ayat 30 katakan demikian. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya tidak. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Amin. Ini orang yang tampil beda. Cara pandangnya beda. Cara pandangnya tidak sama dengan yang lain. Tidak. Kita harus menduduki itu. Kenapa? Karena tadi dikatakan bahwa tempatnya itu berlimpah-limpah susu dan madunya. Masa kita gak mau kejar? Ada berkat Allah di situ. Ada janji Allah di situ. Masa kita hanya diam menonton hanya karena ada raksasa-raksasa yang besar? Bagaimana membuat Kaleb memiliki cara pandang yang beda? Yang pertama kita belajar Bapak Ibu. Dia tahu ada masalah, dia tidak konyol. Dia tahu ada masalah, ada raksasa. Dia tahu benar Bapak Ibu. Bahkan dia lihat ayat 33. Kami lihat di sana ada orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Mereka tahu. Tapi coba lihat ayat 14. Bilangan 14 ayat 2. Ini kelemahan kenapa kita gak bisa tampil beda. Ayat 2 katakan begini, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Nah, bagaimana kita akan tampil beda? Bagaimana kita akan masuki daerah yang penuh dengan madunya, dengan raksasa yang besar-besar, kalau kita bersungut-sungut? Hari ini firman Tuhan ajar kita berhenti bersungut-sungut. Berhenti komplain dengan situasi dan keadaan. Berhenti menyalahkan keadaan. Keadaan sudah suka atau gak suka, inilah keadaan dunia saat ini. Inilah situasi tahun 2020. Tetapi firman Tuhan katakan, kita harus melihat keadaan dengan cara pandang Allah. Kita belajar dari Kaleb. Mengapakah Tuhan, Bapak Ibu lihat ayat 3, sampai keluhan lagi. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Ada keluhan, ada komplain. Bahkan masih ingat yang dulu-dulu, padahal dulu-dulu jadi budak Bapak Ibu. Tapi kelihatannya dulu-dulu walaupun jadi budak, mereka kayaknya seperti nyaman. Mereka nggak tahu mereka sudah diikat dalam perbudakan yang sebenarnya perbudakan itu ketika mereka lihat susu madu, ya aduh. Baru mereka mengerti. Tetapi Kaleb pasal 14 ayat 7 dan 8 katakan begini. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Tuh lihat. Ayat 6, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefunah yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Dia tahu ada raksasa, tapi yang dia katakan, yang dia ucapkan itu positif, yang dia katakan itu berkat, yang dia katakan luar biasa. Nah, hari ini semua kita belajar untuk katakan hal yang positif. Sebelum saya memberitakan firman, Bapak Ibu, saya juga mengalami hal seperti ini. Negatif, bahkan saya katakan ini antara telur dan ayam. Mau mana yang duluan? Kalaupun saya pecahkan telur, ini negatif. Saya pecahkan ayam, ini negatif.
Tetapi kami belajar, lihat yang positif. Kita semua mengalami bagaimana pertolongan Tuhan selama kita jadi orang Kristen. Allah gak pernah terlambat menolong Bapak Ibu dan saya. Mujizat Allah nyata sampai hari ini. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, berhenti mengeluh, berhenti bersungut-sungut. Tapi mulai bicara. Wow, janji Allah besar. Wow, negeri itu besar berkatnya. Amin. Berkata pada suatu ketika, negeri yang kami lalui itu benar, itu luar biasa. Bahkan ayat 8 katakan demikian, lihat. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan bawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dia tahu, Kaleb tahu, dia punya Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang bisa, yang sudah mengeluarkan mereka dari bangsa Mesir, yang sudah mengalami mujizat laut terbelah, yang kita lihat bagaimana mereka melewati begitu banyak mujizat selama berjalan dengan Musa. Hanya dengan tongkat, lihat. Itu sebabnya dikatakan kalau Tuhan berkenan, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan mau, kami akan masuk ke negeri itu. Dan memberikan negeri itu buat kami hasilnya. Nggak mungkin dikasih ke orang-orang penakut. Nggak mungkin negeri itu diberikan kepada orang yang pengecut. Nggak mungkin negeri itu diberikan ke orang-orang yang tenggelam dengan badainya, dengan keadaannya. Tapi negeri itu akan diberikan orang yang benar-benar mau beda imannya. Ini waktunya Bapak Ibu. Saya katakan 2020 ini tahun, waktu saya masuk tahun 2020 saya katakan ini the golden years. Sampai bulan Agustus saya bilang Tuhan the golden years. Yang kami lihat sepertinya kok kayaknya kancuran api. Yang kami lihat api. Ada kesesamu, iya bener ya. Yang namanya golden years itu bicara api. Ada api yang membakar untuk menjadi emas. Yang murni. Nah sekarang kita tahan gak dibakar di api? Kalau kita tahan, kita akan lihat the golden years. Tapi kalau kita gak tahan di api ini, yang ada kita terbakar hangus. Bahkan dikatakan bicara positif, bicara positif. Ini kelebihan Kaleb, maka itu Kaleb tampil beda. Kaleb, firman Tuhan tadi katakan di dalam Bilangan 14 ayat 24. Rahasia daripada Kaleb adalah hambaku Kaleb karena lain jiwa. Lihat dia beda daripada yang lain. Ia mengikuti aku dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Wow. Memang kalau mau lihat the golden years kita gak bisa setengah-setengah. Kita dibakar habis-habisan. Dan keluar menjadi emas murni yang luar biasa. Mengandalkan hidup kita kepada Tuhan sepenuhnya. Mengikuti Allah dengan sepenuhnya. Sekalipun ada kendala, ada persoalan. Gereja kita tahu berapa bulan ditutup. Tidak berarti kita gak dengar firman. Bahkan sekarang saya setiap pagi, setiap malam. Karena banyak online firman Allah. Saya nyembah, bangun pakai nyembah. Saya olahraga, saya nyembah. Enakan pakai masker. Orang gak ngeliat saya nyanyi, orang gak ngeliat saya ngomong pakai masker jalan. Saya nyembah. Bahkan ketika ada masalah, kami nyembah. Nah ini firman Tuhan. Mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Orang yang mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Melayani dengan sepenuh hati. Bapak Ibu saya mau katakan. Orang mulai, ini mau beri buat Tuhan setengah-setengah. Bahkan ya kalau setengah lebih bagus, seperempat, iya kalau seperempat bagus, 1/8, lebih daripada itu. Kenapa? Tuhan kami begini. Coba sekarang waktunya, beri buat Tuhan, beri persembahan. Jangan tanggung-tanggung Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah mengingat the golden years. Waktu, jangan tanggung-tanggung, beri dengan Tuhan. Pegang firman Allah, jangan tanggung-tanggung. Sepenuhnya. Sebagaimana Kaleb, maka itu dia bisa masuki daerah itu. Itu sebabnya Kaleb bisa tampil beda. Yang terakhir, jemaat kasih nama Tuhan Yesus. Lihat ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb karena lain jiwa yang ada padanya dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya. Akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukkannya itu. Akan kubawa, ini janji Allah. Dia yang berjanji. Kalau Allah yang berjanji, dia tidak bisa mundur dari janjinya. Dia tidak bisa batalkan. Firman akan kubawa masuk ke negeri. Kaleb dan Yosua dia tahu benar. Jadi jangan heran. Kalau mereka bisa masuk, mereka bahkan gak cuma mereka. Bahkan keturunannya pun akan memiliki negeri itu. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Coba lihat
ayat 12-nya. Orang-orang yang mengikuti situasi keadaan, yang gak bisa tampil beda, yang imannya sama dengan keadaan. Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar. Lihat ini akibatnya. Ada beda. Karena iman Kaleb tampil beda, imannya beda, maka berkatnya juga beda. Kaleb masuk ke tempat perjanjian, menikmati berkat-berkat, tapi aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Wow. Itu orang yang berani tampil beda. Firman Tuhan hari ini membuat saudara dan saya untuk memilih keadaan. Apakah kita mau terus dalam situasi keadaan yang seperti ini? Dengar berita sedikit kita down. Lihat keadaan sedikit kita down. Bahkan sepertinya udah gak ada jalan keluar. Hari ini saya di PHK. Hari ini proyek saya gagal. Hari ini dana saya udah dibatalkan. Hari ini badan saya sakit. Bahkan saya geletak. Wow. Situasi COVID ini saya alami semua. Saya alami ketika sakit. Saya alami proyek-proyek yang tertunda. Bahkan yang membuat berita-berita yang tidak baik. Saya alami dana yang sudah tangan dibatalkan. Saya alami semua. Bahkan seringkali secara manusia kalau mau dipikir udah gak mampu. Tapi firman Allah mendewasakan kami. Maka itu saya semangat kalau disuruh khotbah. Karena saya percaya ini waktunya orang Kristen tampil beda. Ini waktunya iman kita beda. Ini waktunya kita masuk untuk melihat janji Allah. Bapak Ibu belajar dari hamba-hamba Tuhan. Kita harus belajar dari Daniel, imannya beda. Di tengah-tengah orang menyembah raja, menyakiti hati Tuhan, Daniel gak mau. Dia tetap berdoa. Sekalipun ada hukumannya, dia tetap menyembah Yesus. Dia gak mau kompromi dengan dosa. Dan Bapak Ibu lihat, karena imannya beda, berkatnya juga beda. Orang-orang yang ngikuti perintah raja saat itu, yang menyakiti hati Tuhan, mereka kemakan sama singa itu sendiri. Bahkan Sadrak mereka kebakar oleh api. Tapi Daniel dipromosikan Tuhan. Kita lihat juga Yusuf. Dia punya karakter yang beda. Dia jaga kekudusan. Dia tahu janji Allah itu nyata walaupun situasi nggak mungkin. Saat itu dia jadi budak. Saat itu dia tahu dia pernah mau dibunuh oleh keluarganya. Kayaknya nggak mungkin. Tapi dia benar-benar beda. Dia pegang komitmen Allah. Dia jaga kekudusan. Sekalipun dia di dalam penjara. Dan lihat hasilnya. Penjara bisa merubah Yusuf untuk menjadi seorang kedua dalam kerajaan Firaun. Banyak lagi yang kita lihat. Banyak kita lihat. Ketika Paulus dijamah Yesus. Kita juga lihat. Dia beda. Ketika dia dijamah Yesus dia beda. Dia tetap pegang firman Allah. Dia tetap beritakan firman. Lihat hasilnya. Lihat berkatnya. Saya kasih nama Tuhan Yesus. Akhir zaman saat ini. Orang Kristen yang dipilih oleh Allah. Udah waktunya kita tampil beda. Jangan terpengaruh dengan situasi. Apalagi dengar berita-berita. Ada berkat kok. Di balik COVID ini ada berkat yang besar. Di balik situasi yang sepertinya menyeramkan Bapak Ibu. Ini ada janji-janji Allah yang Bapak Ibu dan saya tahu persis. Bahwa Bapak Ibu dan saya tidak akan pernah ditinggalkan Allah. Karena Tuhan katakan engkau berharga di mataku. Itu janji Tuhan, tangan kanan Tuhan terus menolong kita. Bahkan kita semua tahu ketika kita berseru kepada Allah. Pertolongan Tuhan terus ada pada kita. Bahkan Tuhan katakan dalam Wahyu. Kalau Tuhan sudah buka pintu. Sekalipun ada COVID, nggak ada yang bisa tutup. Itu kita tahu semua siapa Tuhan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus. Ayo. Kita bangkit dari keadaan kita. Ayo. Sama-sama. Saudara dan saya. Kita sama-sama. Di tengah-tengah situasi yang sulit. Ayo kita miliki iman yang beda. Perkataan yang beda. Pikiran yang beda. Bahkan janji Allah kita lihat. Karakter kita semua harus beda. Amin. Saya percaya. Ada susu yang banyak yang sedang menanti. Ada madu yang banyak. Ada mahkota yang menanti Bapak Ibu. Ada satu negeri di mana Bapak Ibu dan saya akan menikmati janji-janji Allah. Amin. Ayo saya rindu, saya berdoa buat Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa untuk semuanya.
Tuhan Yesus yang baik, Engkau yang luar biasa. Engkau lihat pemirsa yang saat ini, mereka mungkin mengalami situasi keadaan sebagaimana bangsa Israel lihat. Ada raksasa. Bahkan mereka lihat begitu banyak persoalan. Tapi kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan akan buka pintu buat mereka. Bahkan Allah punya janji sebagaimana Kaleb. Allah punya janji yang nyata. Allah tidak akan memukul kami, tapi sebaliknya Allah akan membuat kami menjadi bangsa yang besar. Allah akan memberkati kami. Bahkan Allah sendiri yang berjanji bahwa karena kami boleh tampil beda, maka Tuhan sendiri, doa kami ketika kami ampuni orang, orang diampuni. Ketika kami berkata, maka janji Allah digenapi. Kami juga lihat Tuhan Yesus sebagaimana Kaleb Tuhan Yesus. Engkau sendiri Bapa yang memberikan janji dia akan dimasukkan ke suatu tempat promosi Tuhan secara khusus. Begitu pula pemirsa. Tidak ada satupun di tempat ini yang akan ditinggalkan Allah. Tidak ada satu Tuhan. Itu doa kami. Itu doa kami. Dalam nama Yesus. Nyatakan kuasa-Mu. Nyatakan janji-Mu. Berikan kekuatan. Mampukan. Biar Roh Kudus mampukan mereka. Untuk tetap berkata-kata positif. Mampukan setiap pemirsa. Untuk tetap memuliakan Allah. Mampukan pemirsa. Untuk tidak melihat masa lalu. Tetapi lihat janji Allah yang besar. Dan kami percaya. Melalui hidup kami. Akan ada begitu banyak kesaksian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita akan masuk bersama-sama dalam perjamuan kudus. Dan saya percaya perjamuan kudus ini akan menggenapi setiap janji Allah buat pemirsa dan saya. Amin. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Di tangan Anda mungkin hanya ada biskuit, ada kue, atau mungkin teh ataupun juga sirup. Tapi dengan iman, itu merupakan tubuh Yesus yang terpecah-pecah, darah Yesus yang tertumpah untuk kehidupan seorang saya. Kita mengangkat roti tinggi di atas kepala, kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga yang kami panggil dan kenal dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kekasih kami. Saat ini kami mengangkat roti tinggi di atas kepala. Kami tahu, kami sadar inilah roti yang tidak beragi. Firman Tuhan berkata, Roma 1 ayat 17b. Orang benar hidup oleh karena iman. Dan inilah iman kami dalam Kristus Yesus. Bapa, ubahkan roti ini menjadi tubuh Yesus yang terpecah-pecah oleh karena dosa, penyakit, kutuk, kemiskinan, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, keraguan, kebimbangan, bahkan segala hal yang tidak berkenan. Kami percaya melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah ada kuasa pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, kekayaan, keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Semua yang indah yang datang daripada-Mu. Kami imani percaya, kami terima melalui tubuh Yesus yang terpecah-pecah. Itulah iman kami dalam Kristus Yesus. Sambutlah Yesus. Sambutlah Yesus. Tinggikan Yesus. Dan kuasa Yesus Raja bagi yang mulia. Ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Dengarkan firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan padamu telah kuterima dari Tuhan Yesus Kristus. Pada waktu malam hari ia diserahkan, mengambil roti itu, sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti inilah tubuh Kristus? Makan dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita makan dengan iman percaya dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Jesus. Haleluya, haleluya, Jesus, haleluya, Jesus. Baik, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan. Apabila Anda dan saya datang ke tempat ini,
Dengan sakit penyakit apapun sakit penyakitnya saya tidak tahu. Tapi yakini, imani, percaya. Bagi Bapa di surga, Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Tapi bagi Anda dan saya sebagai orang percaya, firman Tuhan dengan tegas berkata, Markus 9:23b, tidak ada yang mustahil bagi kita yang percaya. Mungkin bukan pribadimu, tapi sanak famili Anda gumuli, doakan, terbaring di rumah, rumah sakit, luar kota, luar pulau, luar negeri, dimanapun mereka berada. Imani, percaya. Doamu tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang. Yakobus 5:16b. Doa orang benar sangat besar kuasanya. Dan bagi Bapa di surga, sekali lagi Lukas 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil. Terima terjadi sesuai imanmu, Matius 9:9b. Kalau kita beriman dalam Kristus ada kesembuhan, maka terjadilah sesuai imanmu. Letakkan tangan kirimu di mana sakit penyakit yang saya ketahui. Lebih dari satu tempat, letakkan tangan kirimu di dada. Dan imani, percaya, waktu Anda meletakkan tanganmu, itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus. Tangan yang penuh kuasa, tangannya berbahan paku, dan dia berfirman, oleh karena bilur-bilurku, soran saya, sudah disembuhkan. Raih dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kesembuhan menjadi bagian orang percaya. Dalam nama Yesus. Dan apabila saudara saya saat ini sedang mengalami pergumulan, apapun dia masalah, persoalan, masalah rumah tangga, suami, istri, anak, mantu, mertua, besan, masa depan rumah tanggamu, masa depan rumah tangga anak-anakmu, masa depan studi anak cucu saudara saya, masa depan usaha, bisnis, pekerjaan, keuangan, pelayanan saudara saya. Bagi Bapa di surga tidak ada perkara mustahil. Yakini, imani, percaya. Letakkan tangan kirimu di dada. Imani, percaya itu bukan tanganmu lagi, tapi tangan Tuhan Yesus Kristus yang sedang melawat, menjamah, menolong, memulihkan, menyertai hidupmu, keluargamu, masa depanmu, anak cucunya. Bahkan dia berfirman, dia akan mengangkat anak saya terus naik, bukan turun. Pada akhirnya menjadi kepala, bukan ekor. Selama anak saya imani, percaya, dan memegang firman Tuhan dengan setia. Aplikasikan firman Tuhan dalam hidup saudara saya hari lepas hari, maka terjadilah sesuai imanmu. Dan apa yang Tuhan sampaikan, sabdakan, pasti akan tergenapkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Baik kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saat ini kita mengangkat cawan tinggi di atas kepala. Bukankah cawanlah darah Yesus yang tertumpah untuk pengampunan, pemulihan, kehidupan, kesembuhan, mujizat, berkat, keselamatan saudara saya. Dan mengingatkan dia telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, untuk dosa, kutuk, sakit, penyakit saudara saya. Oleh karena itu dengan iman, matikan setiap kelemahan, dosa, kutuk saudara saya bersama Kristus. Sehingga dosa tidak berkuasa dalam kehidupan saudara saya, tapi kuasa salib nyata dalam kehidupan saudara saya. Sebab firman Tuhan kata Galatia 3:13, dia telah menebus saudara saya dari kutuk hukum Taurat dengan cara dia sendiri menjadi terkutuk oleh karena saudara saya melalui karya salib Kristus. Yesus Kristus yang mati bersama saudara saya dengan iman, dia juga telah bangkit supaya anak saya bangkit dari kuasa penyakit, kutuk, kegagalan, kehancuran, kekecewaan, kepahitan, dan kita menjadi umat-umat yang berkemenangan di dalam Kristus Yesus. Dan dia saat ini yang telah datang menjadi manusia, mati bagi manusia berdosa, dia telah bangkit bagi saudara saya, dia telah naik ke surga, duduk sebelah kanan Bapa di surga, menjadi pembela saudara saya, Roma 8 ayat 34, menjadi perantara saudara saya di depan Bapa di surga, Roma 8 ayat 26, Yesus yang sama menjadi pendoa setiap saudara saya, Yohanes 17 ayat 21-23, dan Yesus yang sama saat ini sedang menyediakan tempat yang terbaik, surga sedang menanti saudara saya. Yakini, imani, percaya. Yohanes 14 ayat 2. Dan dia segera akan datang kembali, menjemput saudara saya sebagai mempelai pengantin pria, dan kita digambarkan sebagai mempelai pengantin wanita, siap menyongsong Kristus Yesus. Waktu malaikat Allah itu berseru, sangkakala dibunyikan. 1 Tesalonika 4 ayat 16. Anda dan saya tiba-tiba diubahkan dengan tubuh kemuliaan yang baru. 1 Tesalonika 4 ayat 17. Dan kita menyongsong Yesus Kristus di awan-awan kemuliaan. Dan saat itu Bapa di surga mempersunting saudara saya dalam Kristus Yesus. Anak saya makan seperjamuan dengannya muka ketemu muka. Supaya di mana Yesus berada, anak saya berada bersama dengan dia dalam kekekalan
Yohanes 14 ayat 3. Bukan kacauan, inilah darah Yesus. Minum dengan iman, terima, terjadi sesuai imanmu. Dalam nama Yesus Kristus, kita minum dengan iman percaya. Dalam nama Yesus. Glory, haleluya, 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 Yesus. Mari kita masing-masing bersyukur dan berterima kasih pada Bapa di surga. Kami bersyukur dan berterima kasih Bapa untuk pengampunan, untuk pemulihan, untuk kehidupan, untuk kesembuhan, untuk mujizat, untuk berkat, untuk keberhasilan, keberuntungan, sukacita, damai sejahtera. Menjadi bagian kekasih-kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Dengan apa dapat kami balas kebaikan, kasih, anugerah, berkat-Mu, kami tidak akan pernah sanggup mampu membalas sekalipun juga. Tapi satu perkara dapat kami lakukan, kerjakan, perbuat dalam pertolongan kasih anugerah Bapa di surga, dalam karya kuasa Roh Kudus-Mu. Itu kami berikan hidup kami, keluarga kami, usaha kami, bisnis kami, pekerjaan kami, kesaksian kehidupan perilaku kami, hidup yang kudus dan berkenan. Biarlah itu merupakan rangkaian ibadah kami yang sejati, sampai Tuhan izinkan kami berjumpa muka dengan Engkau. Dalam nama Yesus, kami kita berdoa dan mengucap syukur. Katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita semua telah dilayani firman Tuhan oleh Pastor Feba Avan. Dan kita juga telah dikudus sucikan melalui perjamuan kudus yang dilayani oleh Pastor Abraham Konrad Supit. Biarlah ibadah hari ini dapat menjadi berkat untuk kita semua. Jemaat Tuhan, saatnya kita untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan melalui QR Code, melalui transfer bank, dan juga aplikasi-aplikasi yang tertera di layar Anda. Sebelum kita memberi, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih. Kami telah dibasuh oleh kebenaran firman-Mu. Kami telah diberkati, kami telah dikuduskan melalui perjamuan kudus-Mu. Biarlah Bapa, ibadah hari ini membuat kami semakin melekat dengan Engkau. Ya Bapa, kami akan memberi persembahan. Kiranya Engkau mengudus sucikan persembahan kami, agar layak di hadapan-Mu, agar menjadi berkat bagi banyak orang melalui gereja ini. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat memberi persembahan, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, kita sama-sama telah diberkati melalui firman Tuhan, melalui tubuh dan darah Yesus Kristus. Dan saya juga bersyukur dan berterima kasih atas setiap partisipasi kekasih Tuhan. Apapun yang saya berikan dengan penuh sukacita, bukan dengan duka dan paksa. Maka Tuhan akan balaskan dengan khairan luar biasa ajaib. Hidup Anda, keluarga Anda, usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda, masa depan Anda diberkati dengan khairan luar biasa ajaib. Dan kami bersyukur dan berterima kasih. Ibadah offline tetap berjalan, ibadah online tetap berjalan. Semua kegiatan pekerjaan Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan tetap berjalan. Kenapa? Ada partisipasi, ada kebersamaan dari setiap kekasih jemaat Tuhan yang diberkati, yang mengikuti melalui ibadah offline maupun juga secara online saat ini. Apa yang Anda berikan, biarlah Tuhan balas dengan khairan luar biasa ajaib. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri. Kita satu dalam doa sebelum menerima doa berkat. Bapa di surga, hamba berdoa dalam nama Yesus, memberkati kekasih-kasih Tuhan, kehidupan mereka, keluarga mereka, kesehatan mereka, masa depan mereka, anak cucu mereka, usaha mereka, bisnis mereka, pekerjaan mereka, rumah tangga mereka, diberkati dengan khairan luar biasa aja. Bahkan apapun yang mereka lakukan, kerjakan, perbuat, di mana Kristus dipermuliakan, Engkau membuat berhasil keberuntungan dalam kehidupan mereka. Bahkan hamba berdoa bagi bangsa dan negara, presiden, wakil presiden, dan seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri, dari tingkat pusat sampai ke daerah, Bapa. Engkau berkati dengan khairan luar biasa aja. Ada kedamaian, ada ketenangan, ada sukacita. Jauhkan Indonesia dari resesi apapun juga. Oh Tuhan, dari sampar sakit penyakit apapun juga. Bahkan dalam epidemi COVID-19, Bapa, Engkau izinkan Tuhan semua ini untuk mendatangkan kebaikan bagi kemuliaan nama-Mu, tapi Engkau tidak pernah beri beban lebih daripada batas kemampuan setiap kekasih-kasih anak Tuhan yang mengandalkan, berharap, bersandar, dan percaya pada-Mu. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh kekasih Tuhan
Di dalam tangan penyertaan kasih anugerah berkat-Mu, begitupun bangsa dan negara pemerintahan kami dalam penyertaan, dalam kehendak, dalam pimpinan, dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Kekasih yang dikasih dan berkat Tuhan, angkatlah kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah masing-masing yang menerima berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera, sukacita dari Bapa di surga, kasih karunia yang sempurna, melimpah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai, dan mengurapi kekasih sekalian. Dari pagi siang hari ini, sampai Tuhan Yesus Kristus datang, berjumpa kekasih Tuhan di awan-awan kemuliaan. Kita semua yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berjumpa dalam ibadah-ibadah online yang lain. Tuhan memberkati.